Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسان تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala musanniful kitab hadratus syekh Kiai Sa'id bin Ki Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal yang lalu sudah kita bahas tentang makna istighna. Yaitu salah satu dari definisi Tuhan. Kita kemarin memberikan dua macam definisi ketuhanan. Yang pertama kita definisikan apa kemarin? Zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu
membutuhkan dia. Kalau ditanya itu definisi Tuhan itu ngambilnya dari mana gitu. Kok tahu-tahu bisa menyimpulkan definisi Tuhan itu seperti itu gitu. Hah? Itu pengambilannya dari mana? Pengambilannya dari surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Di surat Al-Ikhlas itu surat yang isinya murni menceritakan tentang definisi Tuhan. Jadi kan surat Al-Ikhlas itu turun waktu Nabi ditanya tentang bagaimana keadaannya Allah. Tuhan yang kamu sembah itu kayak apa Muhammad? Seperti apa Tuhan yang kamu sembah? Karena orang Arab punya 360 Tuhan. Coba. Nah, karena Nabi menjelaskan kepada orang Arab pada masa itu definisi Tuhan dengan diturunkan surat Al-Ikhlas, yaitu di dalamnya isinya diantaranya ada Qul huwallahu ahad, bahwa Tuhan itu pencipta alam ini ya harus esa, harus satu. Tidak mungkin pencipta alam ini lebih dari satu, itu tidak mungkin. Terus pencipta alam ini bagaimana? As-Somad. Apa As-Somad itu? As-Somad itu maknanya segala sesuatu selain Allah itu butuh kepada Dia. Itu namanya As-Somad. Jadi dari makna inilah kita mengambil definisi Tuhan. Yang pertama yaitu zat yang kepadanya butuh segala sesuatu. Jadi definisi itu kita ambil dari ayat As-Somad. Qul huwallahu ahad Allahus somad. Terus definisi lainnya diambil dari surat apa lagi? Dari ayat berikutnya, lam yalid walam yulad. Apa itu artinya? Tidak butuh kepada yang menciptakan dan tidak butuh kepada yang diciptakan. Tandanya apa itu? Ini definisi Tuhan yang pertama, yaitu Dia tidak butuh segala sesuatu. Gitu. Yang menciptakan Dia, Allah nggak butuh. Yang diciptakan Allah juga tidak butuh. Berarti Allah tidak butuh segala sesuatu. Jadi dari surat Al-Ikhlas itu kita bisa mendapati ada makna ketuhanan yang kemudian kemarin sudah kita jelaskan bahwa yang pertama adalah definisi Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Allah tidak butuh segala sesuatu kemarin yang sudah kita bahas
itu memasukkan 11 sifat yang wajib, ditambah lagi 11 sifat yang mustahil. Ya, kita sudah membahas kemarin makna istighna itu memasukkan 11 sifat yang wajib, kemudian 11 sifat yang mustahil, kemudian 3 perkara jaiz, ditambah 3 lagi yang menjadi lawannya. Maka jumlahnya menjadi berapa? 28. 11 tambah 11 22. Terus ditambah lagi 3, lawannya juga 3, berarti 22 ditambah 6, maka semuanya berjumlah 28. Itu yang masuk dalam makna istighna. Allah tidak butuh segala sesuatu. Sekarang kita jelaskan coba. Setelah pembicaraan istighna itu selesai, maka makna yang tersimpan di dalam istighna ini adalah 28 pedoman. Maka 28 pedoman ini isinya Allah tidak butuh segala sesuatu. Kalau mau disimpulkan, maka yang tidak dibutuhkan oleh Allah itu ada 5. Berapa? 5. Allah tidak membutuhkan pada 5 keadaan. Allah tidak butuh pada 5 perkara. Yang pertama, Allah tidak butuh kepada fa'il, yaitu yang menciptakan. Tuhan itu tidak butuh kepada pencipta. Kalau Tuhan kok diciptakan, ya namanya bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan, dia pasti tidak butuh kepada pencipta. Lah, tidak butuh kepada pencipta ini makna yang pertama, memasukkan sifat apa saja. Memasukkan sifat yang pertama, sifat wujud, terus qidam, terus baqa, terus mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi 4 sifat ini menunjukkan Allah tidak butuh kepada pencipta. Ini mau kita pisahkan nih. Allah tidak butuh segala sesuatu. Segalanya itu apa saja? Segala sesuatu yang Allah nggak butuh itu apa saja? Ada 5. Yang pertama, halaman berapa itu? Nah, yang pertama yang Allah tidak butuh apa? Istighna'u anil fa'il. Yang kedua, istighna'u anil mahal. Ada kan situ? Halaman 73. Istighna'u anil mukammil. Istighna'u anil maf'ul. Terus istighna'u anil wasitoh. 5 perkara yang Allah tidak membutuhkan.
Nah, kita ulas satu persatu. Yang pertama, Allah tidak butuh kepada fa'il atau pencipta. Pada Allah itu terdapat sifat apa saja sehingga Allah tidak butuh kepada pencipta. Oh, pada Allah yang pertama terdapat sifat wajib wujud. Yang kedua wajib qidam. Yang ketiga wajib baqa. Yang keempat wajib mukhalafah lil hawadis. Kemudian ditambah lagi satu makna dari sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Karena qiyamu binafsi itu punya dua makna nafi. Maka diambil satu maknanya, yaitu makna yang la yaftakiru ila muhassis. Ini dimasukkan kepada sifat istighna anil fa'il, bahwa Allah Tuhan semesta alam, sang kreator alam semesta yang mendesain alam semesta ini, dia tidak butuh diciptakan oleh yang lain karena dia punya 4 sifat, yaitu wajib wujud, wajib qidam, wajib baqa, dan wajib mukhalafah lil hawadis. Terus dia juga punya lawannya. Lawannya dari sifat yang tadi, yaitu mustahil, tiada. Mustahil Allah berawal, mustahil Allah berakhir, dan mustahil Allah ada persamaannya. Mustahil Adam sama itu kan? Mustahil hudus, mustahil fana, terus mustahil mumatsalah lil hawadis. Kemudian mustahil iftikar ila mukhassis. Jadi kalau hilang salah satu 4 sifat ini, 4 sifat ini tidak ada pada sesuatu, maka sesuatu itu pasti butuh diciptakan. Kita nih, kita butuh nggak diciptakan? Butuh. Kenapa? Karena tidak punya 4 sifat ini. Kalau kita punya 4 sifat ini, ya kita nggak butuh diciptakan. Nah, yang punya 4 sifat ini hanya Allah, satu-satunya, tidak ada yang lainnya. Kemudian yang kedua, istighna'u anil mahal. Allah tidak butuh kepada mahal. Mahal itu jangan diartikan tempat. Emang terjemahan Indonesianya artinya tempat, tapi maknanya adalah zat gitu. Allah tidak butuh pada zat yang lain. Artinya apa? Memasukkan berapa sifat? 1 sifat, yaitu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Jadi Allah itu tidak butuh pada zat yang lain. Allah tidak bergantung kepada zat yang lain. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Tidak seperti perkataannya siapa? Orang-orang Nasrani yang mengatakan Tuhan itu 3 oknum. Tuhan itu 1 tapi isinya 3. Tuhan berapa? 1.
satu tapi isinya tiga. Tiganya ini Tuhan semua. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Tiga ini Tuhan semua, berarti Tuhan itu satu tapi isinya tiga. Berarti dia bergantung pada yang lain, tidak berdiri pada dirinya sendiri. Nah, kalau tiga ini mau menciptakan sesuatu, maka ya harus saling bantu membantu berarti. Lah iya, artinya saling membantu. Kalau yang satu tanpa yang lain nggak bisa menciptakan. Kalau begitu Tuhan itu lemah dong. Dia keadaannya seperti kita. Ketika tidak mampu melakukan sesuatu, maka minta bantuan yang lainnya. Maka ini keluar dari maknanya ketuhanan. Tuhan itu harus yang tidak berdiri pada zat yang lain. Dia berdiri pada dirinya sendiri. Dan dia tidak butuh pada zat yang lain. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah itu butuh kepada yang lain, butuh kepada yang bawa firman, butuh kepada yang bawa berita, butuh kepada yang mengantarkan segala sesuatu. Maka kalau Allah seperti itu ya bukan Tuhan namanya. Jadi dia tidak berdiri pada zat yang lain, tapi pada dirinya sendiri. Terus yang ketiga, istighna'u anil mukammil. Tidak butuh disempurnakan karena dia maha sempurna. Sifat apa saja yang Allah miliki yang menunjukkan kesempurnaan? Ya kalau sifat sempurnanya Allah itu ya enggak terbatas. Sifat sempurnanya Allah tidak terbatas, tapi kita disuruh mengenal itu hanya 3 sifat. Yang ketiganya itu langsung disebutkan dalam Al-Quran, yaitu sifat sama, basor dan kalam, sami'an, basiran dan mutakalliman. 6 sifat ini menunjukkan apa? Allah tidak butuh disempurnakan karena sifat ini adalah sifat sempurna. Nah, kalau Allah tidak punya sifat ini bagaimana? Kalau Allah tidak punya sifat ini, maka Allah akan punya sifat sebaliknya. Apa itu? Buta, tuli, bisu. Keadaannya yang tuli, keadaannya yang buta, dan keadaannya yang bisu. Maka itu mustahil kalau Allah tidak memiliki sifat kesempurnaan. Karena apabila Allah mempunyai lawannya dari sifat-sifat ini, maka Allah butuh disempurnakan. Kenapa? Kalau mau melihat butuh dibantu sama yang lain. Kalau mau dengar butuh dibantu sama yang lain. Kalau mau ngomong butuh diantar oleh yang lain. Ini tandanya dia butuh disempurnakan. Kayak kita lah, kita melihatnya disempurnakan oleh Allah. Kasih mata, mendengarnya dikasih telinga. Kalau mau ngomong dikasih apa? Kasih mulut. Gak cuma mulut, dimodalin lidah.
Nggak cuma lidah, dimodelin gigi. Ini kalau ngomong giginya keompong gimana? Nggak jelas. Berarti kan gigi itu disempurna sebagai kesempurnaan ngomongnya kita gitu loh. Nah, Allah itu menyempurnakan kita. Nah, kalau Allah disempurnakan siapa? Allah maha sempurna. Dia tidak butuh disempurnakan oleh yang lainnya lagi. Kemudian yang keempat, yaitu Allah tidak butuh pada maf'ul yang diciptakan. Allah tidak butuh pada yang diciptakan. Jadi apapun yang Allah ciptakan semuanya ini, itu Allah nggak butuh. Jadi kalau dia nanya, Allah bisa nggak Allah itu bikin anak? Jawabnya apa? Allah nggak butuh. Allah nggak butuh anak. Lah ngapain dia bikin anak? Allah nggak butuh istri. Lah ngapain dia bikin istri? Wong nggak butuh. Lah yang butuh anak siapa? Kamu. Lah kamu dibikin anak nih, anak buat kamu. Kamu butuh istri, dikasih istri nih, istri buat kamu. Lah kalau Allah tidak butuh kepada la sahibatan, Allah tidak butuh kepada istri wala waladan, dan tidak butuh kepada anak. Jadi segala sesuatu yang diciptakan itu Allah tidak membutuhkannya. Artinya kalau semua itu enggak diciptakan, maka Allah tetap zat yang bersifatan ketuhanan tanpa berkurang kemuliaannya. Begitu dong. Ya. Nah, kalau orang Nasrani kan enggak begitu. Kalau Allah tidak menciptakan Tuhan yang lain, maka dia tidak bisa bekerja dengan sempurna. Berarti dia membutuhkan kepada yang diciptakan. Sama kayak orang-orang Yunani, sama kayak orang India yang menganggap ada Tuhan yang kuasa, maha, ada yang anak buahnya, yang mereka ini diciptakan. Maka kita tidak mengimani bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala itu membutuhkan sesuatu yang diciptakan. Nah, sekarang pertanyaannya, pada dirinya Allah itu terdapat sifat apa hingga Allah tidak membutuhkan pada yang diciptakan? Kalau kita kan butuh sama yang kita kerjain, ya. Kamu makan, butuh, pengen kenyang. Kita ini butuh sama yang kita kerjakan. Nah, kalau Allah nggak butuh, kenapa Allah nggak butuh? Yang pertama, karena la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in wala tarkuhu. Allah itu tidak wajib menciptakan segala sesuatu. Apapun yang diciptakan oleh Allah itu hukumnya Allah tidak wajib menciptakannya. Kalau kita ngerjain sesuatu hukumnya apa? Wajib. Kenapa wajib? Karena butuh sesuatu. Kita ngerjain sesuatu itu karena kebutuhan, makanya kita kerjakan. Saya makan, saya minum, harus. Kalau enggak gimana? Kalau enggak nafas gimana?
Ya, kalau kamu nggak makan, kalau kamu nggak minum, kalau kamu nggak, ini yang kita kerjakan itu karena kita butuh, makanya kita harus mengerjakannya. Allah nggak butuh, maka Allah nggak wajib mengerjakan sesuatu. Jadi apapun yang Allah ciptakan dari segala ini itu nggak dibutuhkan Allah. Makanya Allah itu mau bikin boleh, tidak bikin juga boleh. Walaupun kamu minta-minta, ya Allah mau dibikin ini ya Allah, ya terserah Allah. Allah nggak butuh. Kalau Allah berkenan maka dikabulkan. Kalau Allah nggak berkenan maka ya diganti dengan yang lain yang lebih baik. Jadi Allah tidak wajib menciptakan segala sesuatu. Ini masuk sifat apa ini berarti? Sifat jaiz ya. Sifat perbuatan, masuk ke dalam sifat perbuatannya Allah. Sifat perbuatan Allah ada berapa kemarin? Ada 5 yang wajib dan 5 yang mustahil. Jadi sifat perbuatannya Allah itu ada 5, namanya sifat jaiz bagi Allah. Kemudian yang kedua yang masuk pula dalam maknanya Allah tidak butuh kepada yang diciptakan, masuk pula apa? Tanazzahuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari mengambil keuntungan. Kalau Allah mengambil keuntungan berarti Allah butuh kepada yang diciptakan. Allah mengambil keuntungan dari nabi umpamanya, berarti Allah butuh kepada nabi. Allah mendapat keuntungan dari malaikat, ya berarti Allah butuh pada malaikat. Terus semuanya, hingga yang demikian mustahil terjadi pada Allah. Justru Allah itu as-somad, bahwa kepada dialah butuh segala sesuatu, bukan malah dia butuh kepada yang lainnya, bukan dia butuh pada yang diciptakan, tapi segala yang lain itu butuh kepada Allah. Jadi memasukkan berapa itu? 2 sifat jaiz, 2 sifat perbuatan, 2 sifat fi'il, 2 sifat fi'il, lawannya juga 2, jadi masuk 4 sifat fi'il. Terus yang ke-5 yaitu istighna anil wasithah. Allah tidak butuh perantara. La ta'thira li kulli syai'in minal kainati bi quwwatihi. Allah tidak butuh kepada perantara karena setiap
perkara yang diciptakan Allah itu tidak memiliki kekuatan apapun. Yang diciptakan oleh Allah itu tidak memiliki kemampuan apapun. Nah, kalau ada orang kok nggak mampu sesuatu, ada orang lemah, dia nggak mampu apa-apa, terus bisa nggak kamu mintain bantuan? Ada orang lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, kamu mintain bantuan bisa nggak? Aduh, nggak bisa. Tadi bisa. Dengerin dong. Makanya bagaimana bisa bantu? Dianya aja lemah. Lah, makhluk yang diciptakan Allah itu lemah. Semua yang diciptakan Allah itu lemah. Tidak bisa membantu apapun kepada Allah. Jadi Allah itu tidak bisa menjadikan makhluknya sebagai perantara. Ini penting ini. Jadi banyak orang menganggap makhluk itu lemah. Lalu kemudian Allah memberinya kekuatan. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah, lalu makhluk itu bisa mengerjakan sesuatu. Artinya makhluk itu membantu Allah dalam menjadikan sesuatu. Kan begitu kan? Tadinya lemah, tidak punya kemampuan, maka Allah memberikan dia kekuatan. Dengan kekuatannya maka dia bisa melakukan sesuatu. Pokoknya bisa ngelakuin apa? Bisa nyiramin pohon, bisa bawa sesuatu, bisa ngangkat koper, bisa. Maka secara tidak langsung maka dia itu membantu Allah melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Kenapa? Yang menciptakan itu siapa? Allah. Kalau ada yang lain bisa menciptakan, Allah ngapain terus? Kamu sudah bisa, kamu diberi kekuatan oleh Allah, bisa ngelakuin sesuatu. Kamu dikasih ngelakuin sesuatu. Kamu terus Allah ngapain? Nonton. Jadi kita ini tidak dipasrahi oleh Allah kekuatan, tidak. Jangan menganggap bahwa pekerjaannya Allah atau perbuatan Allah itu menciptakan yang gede-gede. Menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan. Jangan kamu anggap bahwa Allah itu perbuatannya hanya itu. Tapi perbuatan Allah itu menciptakan segala sesuatu. Apa? Segala sesuatunya apa saja? Apa saja? Termasuk apa? Ya termasuk kedipnya kamu, geraknya kamu, jalannya kamu. Itu yang nyiptain siapa? Allah. Kamu itu enggak kedip sendiri. Kamu enggak gerak sendiri, kamu enggak jalan sendiri, kamu enggak lari sendiri, enggak. Tapi kita ini digerakkan oleh Allah. Mata kita kedip, Allah yang menggerakkan. Tangan kita bergerak, Allah yang menjadikan. Badan kita bergerak, Allah yang menjadikan. Ya. Jadi Allah tidak menitipkan kekuatan pada siapapun.
Jadi kalau kita katakan bahwa oh ada Allah menitipkan sama si ini api dikasih panas, manusia dikasih tenaga, nasi dikasih kekuatan rasa. Ketika semua itu dianggap itu punya kekuatan, kemudian bisa melakukan sesuatu, maka itu sama saja Allah dibantu oleh yang lain untuk menjadikan sesuatu. Nah, kalau sampai diyakini seperti ini, maka berarti Allah itu masih membutuhkan bantuan. Jadi Allah itu tidak butuh perantara. Kamu sakit, yang bisa mendatangkan sehat siapa? Ini apa sih? Itu kenapa bikin itu wifi ya? Masalah itu. Oh, wifi. Siapa? Hah? Bukan. Jadi ada yang Jadi ahlu sunnah itu keyakinannya Allah menciptakan sendiri segala sesuatu. Kalau orang-orang Mu'tazilah meyakini Allah itu menitipkan kekuatan. Dengan kekuatan itu maka Allah menjadikan segala sesuatu. Maka kita bisa bikin sesuatu dengan perantara tenaga atau kekuatan dari Allah. Ahli sunnah tidak mau meyakini yang seperti itu. Memang kelihatan dalam hukum adat ya begitu. Kalau kamu pegang api, kemudian api kamu tempelkan sesuatu, maka sesuatu itu akan terbakar. Ya. Kamu ambil pisau, kemudian kamu goreskan sesuatu, maka sesuatu itu akan terpotong. Ini yang kelihatan di mata kita begini gitu loh. Kamu ambil batu, kamu lempar ke kaca, kacanya pecah. Kamu ambil batu, ketok ke kepala, kepalanya bocor. Itu yang kelihatan seperti itu. Nah, sekarang kita memutuskan ini yang menjadikan terbakar itu siapa? Yang menjadikan pisau itu sesuatu terpotong itu siapa? Yang menjadikan kaca pecah itu siapa? Yang menjadikan kepala bocor kena batu itu siapa? Gitu loh. Nah, oh yang menjadikannya ya Allah. Yang bikin Allah, itu satu jawaban lah. Bagaimana Allah bikinnya bagaimana? Yang bikin siapa? Allah. Sekarang kita tanya, caranya Allah bikin gimana? Ini api, ini kertas, tempel, terbakar. Allahnya di mana? Pisau, potong, sobek. Yang bikin siapa? Allah. Allahnya di mana? Ada nggak di situ? Di antara pisau terpotong itu ada Allah nggak di situ? Nggak ada. Nah, kamu ngomong Allah yang bikin. Nah, kata orang-orang filsafat, kata orang-orang yang ahli biologi, ahli fisika, ahli penelitian, apa kata mereka? Oh, itu api diciptakan oleh Tuhan. Api itu diciptakan memiliki kekuatan panas, diciptakan oleh Tuhan. Maka kekuatan panas yang ada pada api itu menimbulkan terbakar.
Gitu loh. Pisau diciptakan oleh Tuhan. Pisau itu memiliki kekuatan tajam yang kemudian dengan tajamnya sesuatu bisa terpotong. Ya. Batu diberikan kekuatan. Kemudian ketika dilempar ke kaca, kaca itu pecah. Ini keyakinan ini dimiliki oleh banyak orang di dunia yang meyakini Allah itu menciptakan sesuatu dengan perantara api, gitu loh. Allah menciptakan terbakar dengan perantara api. Allah menciptakan terpotong dengan perantara pisau. Allah menciptakan kaca pecah dengan perantara batu. Maka keyakinan yang seperti ini bukan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena masih meyakini Allah butuh perantara. Kita tidak boleh meyakini yang seperti itu. Kita meyakini Allah Maha Kaya. Artinya Allah tidak membutuhkan segala sesuatu, termasuk tidak butuh pada perantara. Jadi bagaimana proses terjadinya sesuatu itu bagaimana? Kalau nggak pakai perantara terus jadinya bagaimana? Oh, terjadinya Allah menciptakan api. Api itu diberikan kekuatan panas. Api panas nggak? Panas. Allah menciptakan pisau. Pisau diberi kekuatan tajam. Allah menciptakan batu. Batu berat enggak? Berat. Tajamnya pisau, panasnya api, beratnya batu itu diciptakan oleh Allah. Api diciptakan panas. Ketika api itu nempel kertas, menempel kayu, api itu nempel sesuatu, maka Allah menciptakan terbakar. Nah, ini bedanya nih. Ketika pisau itu menempel sesuatu, Allah menjadikan terpotongnya sebuah benda. Ketika batu itu dilempar nempel kaca, kacanya pecah, maka Allah menjadikan kaca itu pecah. Jadi dua perkara itu keduanya diciptakan oleh Allah. Apinya ya Allah yang bikin, terbakarnya juga Allah yang bikin. Pisaunya diciptakan oleh Allah tajam, terpotongnya juga diciptakan oleh Allah. Batunya yang berat diciptakan oleh Allah, dilempar hingga kaca pecah, pecahnya kaca itu pun diciptakan oleh Allah. Ini yang jadi keyakinan Ahlu Sunnah, bahwa Allah menjadikan sesuatu tanpa butuh perantara, tapi diciptakan sendiri. Hanya keduanya dijadikan bersamaan. Nah, ini beda nih. Bersamaan dengan perantara itu beda. Kalau perantara itu Allah sudah lepas tangan, nggak ikut serta. Pin, tolong kamu urus tanah saya, Pin ya, kamu jualin, kamu jadi perantaranya. Saya masih ngurusin nggak? Enggak. Saya lepas tangan. Kenapa? Kamu yang urus semua dah. Gitu kan? Nah, kalau Allah memberikan kekuatan pada yang lain, nih, urus nih, api, pisau, batu, nasi, obat. Berarti semuanya diurus oleh selain Allah. Nah, Allah ngurus apa? Allah kan sibuk ngurusin yang lain banyak lah. Ngurus yang kecil-kecil begitu mah urusan yang
Itu bukan Tuhan yang begitu, berarti Tuhan itu semuanya diurus oleh Dia. Tuhan itu pencipta yang tunggal, tidak ada pencipta lainnya, enggak ada. Hingga Dia tidak butuh perantara. Allah tidak pernah melepaskan sesuatu pun yang kemudian bisa dikerjakan oleh yang lain. Ketika ada satu kejadian, maka kejadian itu diciptakan langsung oleh Allah tanpa pakai perantara. Hanya disebutnya namanya apa? Bersamaan atau bergandengan, gitu loh. Beda kan? Bergandengan sama perantara. Kalau bergandengan bagaimana? Allah sendiri yang langsung mengurusnya. Apinya diurus oleh Allah, dinyalakan. Walaupun apinya yang bawa kamu bawa api mau ngerokok, kamu bawa api mau nyalain api unggun, bawa api kamu mau bakar Sarinah umpamanya, halte Sarinah dibakar umpamanya. Kamu bawa api mau nyalain kompor, apinya diciptakan oleh Allah, kamu bawa. Ketika nempel di kompor, yang di kompor itu pun dijadikan oleh Allah nyala bersamaan, gitu loh. Bukan pakai perantara. Kalau perantara, Allah sudah nggak ikut serta lagi, lepas tangan. Loh, urus dah, api mau ngapain lah, kamu terserah kamu lah, begitu. Ya, kita nggak mengimaninya begitu. Batu yang mecah kaca, batu yang benjolin kepalanya orang, kamu dipukul sama kawan kamu, pak, mata kamu biru, itu tidak ada perantara. Tapi Allah yang menciptakan langsung mata kamu jadi biru, bukan tangannya orang yang bikin kamu biru, bukan, nggak ada begitu, nggak ada. Kalau kamu mesti meyakini ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah dengan perantara, berarti kamu meyakini Allah itu melepas pekerjaannya, diserahkan kepada yang lain. Nabi Isa itu perantara, berarti Allah nggak ikut serta, semua diurus sama, nggak bisa begitu. Artinya akal menolak kalau sifat Tuhan itu masih disifatkan sama dengan sifat makhluk. Apa itu? Yang sifat perbuatannya butuh perantara. Jadi kita yang kelima, kita meyakini Allah itu maha kaya, tidak butuh pada perantara. Tapi kita meyakini Allah itu menciptakan segala sesuatu, diciptakannya sendiri. Hanya saja Allah menciptakannya bergandengan atau bersamaan, dengan satu kejadian digandengkan oleh Allah dengan kejadian yang lain. Air hujan diturunkan oleh Allah, kena tanahnya dibikin subur. Bukan terus airnya diturunkan oleh Allah, air menumbuhkan tanah. Berarti tumbuhnya tanah bukan urusannya Allah, tapi urusannya itu bukan kita, itu bukan keyakinan kita. Kita nggak meyakini seperti itu. Tapi Allah yang menurunkan hujan, Allah pula yang menumbuhkan tanam-tanaman. Jadi beda antara perbuatan perantara dengan diciptakan secara bersamaan atau bergandengan. Ini sifat yang kelima, makna istighna yang kelima. Jadi sempurna sudah kita bicarakan makna istighna bagi Allah. Yang pertama, Allah maha kaya, tidak butuh pada pencipta. Yang kedua, Allah maha kaya, tidak butuh kepada zat yang lain. Allah berdiri pada dirinya sendiri. Yang ketiga, Allah tidak butuh kepada
yang menyempurnakan karena dia maha sempurna. Yang keempat, dia tidak butuh kepada yang diciptakan karena Allah maha kaya, tidak butuh segala sesuatu. Maka semua yang diciptakan itu tidak kembali keuntungannya untuk Allah. Allah maha kaya. Yang kelima, Allah tidak butuh perantara karena Allah menciptakan segala sesuatu, diciptakannya sendiri. Dan penting ini, si makhluk ini tidak bisa dimintain bantuan apapun. Si makhluknya ini nggak bisa dititipin kekuatan apapun, gitu loh. Kalau ada api dibikin panas, betul api itu panas, tapi panasnya api nggak bisa bikin panasnya yang lain. Jangan dianggap api itu panas, nanti panasnya api menyebabkan yang lainnya ikut. Oh, nggak ada. Api dibikin Allah panas, ya api sendiri yang panas. Kalau ditempelkan sama yang lain, Allah nggak bikin panas, ya yang lain nggak panas. Karena panas itu yang bikin Allah, bukan api. Panasnya api saja dibikin sama Allah. Bagaimana api bisa bikin panasnya yang lain? Kalau bisa begitu mestinya ya beres. Kalau semua pakai perantara nih, beres. Kamu punya sehat, saya punya sakit, ya tuker aja. Atau bagiin dikit kayak sehat kamu ke sini begitu. Bisa? Nggak bisa. Kamu punya ilmu, tambahin dikit ke saya ilmunya, ya nggak bisa. Jadi masing-masing itu diciptakan langsung oleh Allah. Jadi Allah itu tidak menciptakan pakai perantara. Ini 5 macam istighna yang kesemuanya menunjukkan Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Insyaallah yang akan datang kita akan bahas makna ketuhanan yang kedua, yaitu makna iftikor, butuh kepada Allah segala sesuatu sesuai dengan makna Al-Quran, Allahus Somad. Mudah-mudahan dipanjangkan kita usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan hati kita hati yang memahami tentang akidah, tentang ilmu tauhid. Allah jadikan iman kita iman yang benar, iman yang sesuai dengan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman yang membawa keselamatan di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana anta rabbana wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghfir li kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani sairil hilani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'. La biktisabi minna bil mustafa rasuli
بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد غاز سحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.